Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi pagi ini dalam saat teduh seperti pagi-pagi kemarin. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita beraktivitas pada hari ini. Dan sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pagi ini Tuhan, penuh ucapan syukur dan terima kasih kami, karena sepanjang malam Bapa sudah memberkati, melindungi, menjagai kami dalam kami tidur istirahat. Pagi ini Kau bangunkan kami kembali, kondisi kami sehat, penuh semangat. Kami boleh melihat terang pemberian Tuhan, juga hari baru pemberian Tuhan. Bapak, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu biarpun hanya sedikit. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami. Ampuni akan dosa kesalahan kami Bapa, dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini, saya mengambil dari Kisah Para Rasul 27, ayat 13 sampai 38. Dan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini, saya mengambil dari ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Amin. Dari satu ayat ini saya memberi judul Jangan Panik. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa saat ini pun kita masih menghadapi pandemi corona. Boleh kita tahu kalau virus corona yang bermula dari kota Wuhan, Cina, yang terhitung cepat penyebarannya dan membuat banyak orang menjadi panik. Banyak orang yang terjebak dalam kepanikan, dan bahkan beberapa orang terjebak dengan yang namanya panic buying, yaitu membeli barang dalam jumlah besar. Mereka mengumpulkan barang-barang di rumah mereka, berbelanja berlebihan. Karena apa? Karena mereka khawatir kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan kepanikan dapat dialami seseorang ketika diberhadapkan dengan situasi yang mengancam, situasi yang gawat, yang genting, dan muncul tiba-tiba. Nah, dalam kondisi panik seperti ini, seseorang kadang sering bertindak di luar akal sehatnya, dan mereka menjadi tidak tenang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, Paulus saat itu diperhadapkan dengan bahaya dalam perjalanannya. Ketika ia berada di kapal, tiba-tiba badai datang menerpa, dan badai itu memaksa kapal dan penumpangnya untuk menyerah. Mereka membiarkan kapal mereka terombang-ambing, dan sampai-sampai mereka terpaksa membuang muatan
dan bahkan juga alat-alat kapal ke laut. Dan angin badai terus menebar terornya dan ancamannya. Akibatnya 14 hari mereka terombang-ambing di lautan sambil menahan lapar. Nah, pasti situasi ini sangat sulit untuk mereka. Nah, pada situasi yang sulit inilah Paulus masih bisa berkata, "Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini." Seperti ayat nats kita di ayat 22. Jadi Paulus menasihatkan kepada seluruh penumpang kapal supaya mereka semua tabah hati. Jadi jangan kehilangan semangat, jangan putus asa. Karena apa? Karena Paulus percaya bahwa Allah pasti menolong mereka. Dan pada akhirnya benar apa yang dikatakan Paulus. Mereka boleh tiba dengan selamat di pantai. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kadang kita juga diizinkan oleh Tuhan menghadapi situasi yang berat dan sulit. Dan tidak jarang hal-hal seperti ini membuat kita panik. Kita lupa kalau kita punya Tuhan yang senantiasa dapat menolong kita. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kepanikan bisa membuat kita menjadi tidak tenang, mudah putus asa dan mudah menyerah. Nah, ibu-ibu, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan pasti melakukan apa yang difirmankannya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Rasa takut dan cemas berlebih dapat memicu kepanikan yang justru membuat keadaan semakin memburuk. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Tuhan mempunyai berbagai macam cara untuk menolong kita. Untuk itu, kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan dan tetap bersemangat. Kita tidak gampang putus asa dalam menghadapi situasi apapun. Kita tidak usah panik. Juga saat-saat sekarang ini kita masih menghadapi COVID-19, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya mujizat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur terima kasih Bapa sudah memberkati kami. Kami boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan mengingatkan kami senantiasa supaya kami tidak panik, tidak cemas dalam kami menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kami ini. Tuhan pasti menolong kami tepat waktunya Tuhan, dan pasti yang terindah. Terima kasih Bapa. Juga kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa mengampuni dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati aktivitas panjenengan di sepanjang hari ini. Shalom.